Saya Arif. Kita silaturahmi kembali ke MKT akhir zaman. Alhamdulillah kita diundang di kediaman Bang Lutfi untuk membahas pertanyaan sahabat MKT Channel. Langsung aja untuk Bang Urip selaku pembicara di wadah ini. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam Bang Urip. Alhamdulillah. Ada apa nih? Kayaknya diundang lagi nih. Alhamdulillah. Ini Bang, ada pertanyaan dari sahabat MKT. Ya. Dia menanyakan soal syariat, tarekat, hakikat, dan makrifat Bang. Oh, Masya Allah, tingkatan-tingkatan yang lebih dahsyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera kepada seluruh penonton channel YouTube MKT Akhir Zaman ataupun Majelis Kolong Tol Akhir Zaman, yang notabene kita untuk syiar, untuk saling berbagi kepada makhluk ataupun kepada yatim piatu dan duafa. Alhamdulillah dapat request dari sahabat YouTube ya tentang pemahaman syariat, tarekat, hakikat ataupun makrifat ya. Itu dibilang hanya tingkatan-tingkatan untuk lebih mengenal dengan Allahnya ya. Ya bisa dijabarkan sih pelan-pelan, walaupun aneh ataupun saya agak sedikit kurang paham ya, mohon maaf ya. Mudah-mudahan teman bisa memahami atau memakluminya ya. Intinya ini Bang, pemahaman seperti syariat ya. Pada zaman Rasulullah dari 3 generasi sih belum ada ya, tidak ada malah. Zaman Rasulullah ataupun zaman para sahabat Nabi ataupun di tabiin ya belum ada. Adanya di zaman ahli sufi ya, tasawuf ya, di mana dia lebih mendekati kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa hijab, tanpa pembatas. Nah, alhamdulillah Rasulullah tuh menekapi untuk umatnya. Makanya ada yang namanya hukum-hukum yang harus kita ketahui dalam syariat ya. Contoh syariat ya, hukumnya minimal kita tahu yang namanya wajib ataupun sunnah, halal ataupun haram. Di situ bisa dijabarkan banyak, ataupun hadis antara sahih ataupun dhaif. Banyak pemahaman di sini. Mudah-mudahan ada yang lebih paham dibandingkan saya. Saya cuma mau sedikit pemahaman aja ya, yang saya alami, yang saya jalani selama ini Bang. Iya. Ini hanya untuk menjelaskan ya. Itu untuk syariat ya. Tarekat itu intinya jalannya, jalan bagaimana kita mengenal Allah dengan yang namanya tarekat wajib ataupun tarekat sunnah, seperti melaksanakan ibadah sholat lah, yang disebut itu wajib ya, kita jalankan 5 waktu ini ya. Zaman Rasul masih dahsyat, 50 waktu Rasul menjalankan di buah hero kita. Alhamdulillah umatnya di akhir zaman ini ya 5 waktu dapat diskon. Sayang kalau kita nggak menjalankannya, seperti kita hutang. Yaitu ada tarekat ya. Tarekat itu jalan untuk mengenal lebih dekat, belajar mengenal lebih dekat dengan Allah ya. Nah, di samping mengenal jalan lebih dekat dengan Allah, kita jalankan perintah yang Allah tetapkan dan menjauhi larangannya yang Allah tetapkan. Intinya dari kita udah mengenal rukun iman dan rukun Islam ya di syariat, kita jalankan. Seperti pertama kita mengimani Allah, mengimani Rasul, mengimani kitab, mengimani malaikatullah ataupun mengimani hari kiamat dan qadar ya. Kita kuatkan dengan syariat Bang. Intinya satu, kita udah, kalau kita kenal syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasulullah, aku bersaksi tidak ada Tuhan yang wajib aku sembah selain Allah, dan aku bisa bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Di saat saya mengucap lisan saya, di saat saya berucap itu saya bersaksi, di mana saya harus menjalankan ibadah sholat, rukun Islam yang kedua, ketemu nanti rukun Islam yang ketiga, puasa, dapat lagi rukun Islam yang keempat, zakat, dan rukun Islam yang kelima, pergi naik haji bila mampu, ataupun sunnah muakkad yang dilakukan pada yang mampu. Yang nggak mampu pun nggak masalah, yang penting kita masih menjalankan ibadah. Yang penting kita udah mengimani itu Bang. Nah, ketemu nanti hakikat ya. Hakikat itu dibilang mengenal lebih dekat tentang Allah ya. Hakikat itu ya antara hubungan saya dan Allah, dengan proses antara syariat dan tarekat kita imbangi ya, kita jalankan di situ ya. Ya alhamdulillah dapat pemahaman dari situ. Karena itu proses ya. Makanya ahli-ahli sufi itu namanya tingkatan. Itu hanya tingkatan. Bahasanya yaitu syariat, tarekat, hakikat, dan marifat. Sebenarnya itu hanya tingkatan lebih dekat mengenal Allah ya.
Dan yang keempat itu ma'rifatullah atau dibilang ma'rifat. Itu intinya antara hubungan manusia dan Allah yang disebut yang namanya ma'rifat. Itu udah nggak ada yang namanya didila-dila ataupun suudzon ya, antara hubungan sama manusia baik ataupun hubungan sama Allah pun baik. Hablum minannas kita baik sama keluarga, tetangga, ustadz ataupun makhluk-makhluk yang Allah ciptakan, dan hubungan sama Allah pun baik, yang kita pada dasar kita menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Intinya jaga silaturahmi, tetap jalankan ibadah. Makanya Rasul sebelum meninggal ya meninggalkan Al-Quran dan Sunnah, dan hadis itu kita pelajari semua bro. Mudah-mudahan teman-teman penonton YouTube Majelis Kolong Tol Akhir Zaman ini bisa memahami ya yang namanya majelis. Mudah-mudahan Majelis Kolong Tol banyak perubahan dari teman-teman yang dari Lembah Hitam lebih mengenal dengan perjalanan man arafa nafsah. Barang siapa yang mau belajar mengenal dirinya di situ indah. Mudah-mudahan yang man arafa nafsah itu pelan-pelan kita belajar mengenal Allah. Mudah-mudahan Allah melindungi kita semua. Mudah-mudahan Allah melindungi kebaikan kita semua. Ya intinya pemahaman itu hanya tingkatan bang ya. Tingkatan di mana manusia, hubungan manusia dengan Allahnya. Hablum minannas baik dan hablum minallah baik. Ma'rifatullah nggak perlu kita ke gunung ataupun ke gua. Yang penting hubungan sama manusia kita baik. Belajar dari penyakit hati, suudzon, ujub, ria, sampai dengki ya. Mudah-mudahan sampai kita ingkar bang ya, berbohong ya gitu. Karena itu proses, nggak masalah karena manusia banyak munafiknya bang. Termasuk saya pribadi masih munafik loh. Masih banyak yang namanya al-insanu mahlul qatawanisan, manusia tempatnya lupa dan hilaf. Mudah-mudahan Allah selalu menguatkan kita semua. Nastaghfirullahaladzim. Ya Allah, maafkanlah dosa-dosa kami semua yang mau belajar mengenalmu ya Allah, dengan ibadah-ibadah yang Kau berikan kepada kami. Ya intinya itu aja pembahasan dari saya pribadi. Mudah-mudahan dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Ahlul kalam. Ya intinya semoga bisa bermanfaat buat teman-teman penonton YouTuber Majelis Kolong Tol Akhir Zaman. Intinya kita share untuk berbagi ya, dimana teman-teman yang mau belajar tentang ibadah, mau menjadi sedikit rezekinya kepada anak-anak yatim piatu dan duafa wilayah Kolong Tol. Mudah-mudahan seterusnya bisa berkembang di akhir zaman ini bab fitnah ya, dimana manusia lupa sama kebaikan-kebaikan. Intinya bisa bermanfaat untuk orang banyak ataupun bermanfaat untuk yang membutuhkan. Mudah-mudahan fitnah-fitnah ini Allah tutup dengan kebaikan-kebaikan manusia. Amin ya Allah. Itu saja pembahasan dari saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat kepada si followers ya, request ya pertanyaan ini. Ini sih mudah-mudahan pemahaman. Mudah-mudahan ada yang lebih baik lagi dari saya bang. Karena ini saya mah manusia yang nggak luput dari dosa lah, fakir, bodoh dalam agama. Mudah-mudahan bisa kita jalankan dengan praktek berbagi kepada yang membutuhkan. Sebelumnya dan sejujurnya saya mohon maaf yang seluas-luasnya. Banyak kesalahan-kesalahan kata ini, banyak yang namanya dosa-dosa ini yang saya perbuat. Mudah-mudahan Allah memaafkan dosa kami semua dan kalian pun memaafkan dosa-dosa saya semua. Ahlul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam MKP Majelis Kolong Tol. Semoga bisa bermanfaat buat kalian semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya alhamdulillah itu penjelasan dari saya pribadi. Saya kembalikan kepada Bang Arif, semoga bisa bermanfaat buat ente dan kawan-kawan. Amin ya Allah. Ya terima kasih untuk Bang Urip sudah menjawab dari pertanyaan sahabat YouTube kita ya tentang syariat, hakikat, tarekat dan marifat ya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.